Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap dan sangat berharap mudah-mudahan duduknya kita di masjid setelah melaksanakan ruku dan sujud kepada Allah di hari ini, mudah-mudahan sebagai bukti bahwa kita ingin hal yang jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan semoga duduknya kita menimba ilmu, tujuan utamanya adalah memang mengejar apa yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Bukan hanya sekedar mengisi waktu yang kosong daripada tidak ada aktivitas. Semoga seperti itu. Karena ini adalah hari libur, sehingga banyak orang yang biasanya jam segini sudah siap-siap mau berangkat, bahkan sebagian mereka sudah di perjalanan. Namun di saat hari libur aktivitas itu berhenti, tidak ada jadwal ngantor, maka daripada kosong mendingan isi dengan duduk di rumah Allah, mumpung ada kajian, dengarkan. Semoga bukan hal yang seperti itu, akan tetapi benar-benar niat ingin mendekatkan diri kepada Allah, datang bersimpuh di hadapan Allah, di rumah Allah dengan ibadah yang sangat dicintai Allah, lalu duduk menimba ilmu, yang ilmu itulah yang mengajarkan kepada kita bagaimana-bagaimananya Allah,
dan bagaimana cara untuk bertemu dengan Allah. Belum. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, rasanya perlu di awal pertemuan ini, di hari Ahad ini, Anda informasikan kepada jamaah hadirin wal hadirat bahwa Ahad ba'da subuh kita memiliki sebuah kajian yang membahas tentang fikih Asmaul Husna. Fikih Asmaul Husna, nama-nama Allah dipelajari. Dan ini kajian ta'lim ilmiah yang kita adakan setiap Ahad pada subuh. Sekiranya kita sedang berada, ana sedang berada di kota Pekanbaru, maka kegiatan ini diadakan dari Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Dan sekiranya sedang berada di kota lain seperti sekarang ini, maka kajian tetap berlanjut di tempat-tempat yang dimudahkan Allah. Beberapa kali pertemuan di Masjid As-Salam Jaka Sampurna, dan ini untuk pertama kali di Masjid Al-Muhajirin Pondok Kelapa Jakarta Timur. Sekiranya kita sedang berada mungkin di satu tempat yang lain, kita akan adakan dari sana. Pernah dari Ciamis, Icakan juga. Bersama kita menyaksikan para santri dan sebahagian jamaah Masjid Al-Hijrah. Jadi mereka juga duduk di sana di masjid menyaksikan acara ini bersama kita dan kajian ini bersama kita, namun melalui layar kaca yang ada di masjid. Dan bersama kita insyaallah juga menyaksikan para pemirsa hasil TV yang mengikuti, dan Allah mudahkan untuk duduk mendengarkan kajian ilmiah ini. Program ini kita beri nama, kita beri judul Mengenal Allah Lebih Dekat. Sebenarnya isinya adalah fikih tentang Asmaul Husna, namun judul programnya kita buat Mengenal Allah Lebih Dekat. Kenapa kita beri judul Mengenal Allah Lebih Dekat? Karena banyak kita mengenal Allah tapi mengenal jauh. Kenal jauh. Mengerti nggak Bapak Ibu istilah kenal jauh? Kenal tapi nggak dekat-dekat banget gitu. Jelaskan. Istilah itu ada di sini, bukan istilah orang Sumatera saja. Kenal jauh gitu. Bukankah dalam bahasa kita mengenal tak kenal maka tak sayang? Karena nggak kenal dekat, sekedar kenal jauh saja maka tak sayang. Dari itulah kita membuat tema mengenal Allah lebih dekat lagi. Tidak hanya sekedar tahu Allah pengampun, pengasih, penyayang, melihat, mendengar. Tidak hanya sekedar bahwa kita tahu Allah punya kasih sayang yang tiada tara, pemaaf yang tiada tara, tapi lebih dekat lagi daripada itu. Kenal lagi dan kenal lagi. Dan tidaklah mulianya para nabi dan para rasul di sisi Allah
melainkan karena mereka sangat kenal Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam al-Khalil, di saat akan dilempar ke dalam kobaran api, dan disebutkan di dalam kisah mereka menyalakan api yang sangat besar, mengumpulkan kayu bakarnya saja 1 bulan. Itu untuk mengumpulkan dan nyusun kayu bakarnya. Berapa lamanya? 1 bulan, lebih malah 40 hari. Kayu bakar yang sudah dikumpulkan 1 bulan itulah yang dinyalakan, yang kemudian bertujuan untuk menghadang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau sudah diikat, siap untuk dilemparkan ke kobaran api itu. Terbayangkah kita betapa gentingnya situasi dan kondisi Nabi Ibrahim alaihissalam? Tak usah jauh-jauh, coba saja antum bayangkan antum dalam posisi itu. Kita sedang diikat di depan api besar menyala, dan kita diletakkan di sebuah bangunan tak jauh dari api besar menyala itu, dan hawa panasnya sampai kepada kita, dan kita sedang berada di sebuah alat, yang alat ini dilepas, kita pun terlempar masuk ke dalam itu kobaran api yang sangat menggunung. Bukankah itu sesuatu yang sangat genting? Sebentar lagi mati. Di saat genting seperti itu, malaikat Jibril datang menawarkan bantuan. Malaikat Jibril datang menawarkan bantuan. Malaikat Jibril bisa, dengan kekuatan yang telah Allah berikan dan kemampuan yang telah Allah berikan kepada malaikat Jibril, bisa macam-macam, bisa memadamkan api seketika, bisa membawa Nabi Ibrahim terbang kemana Nabi Ibrahim mau dibawa. Namun Nabi Ibrahim mengatakan, enggak, aku tidak membutuhkan bantuan darimu, wahai Jibril. Di kondisi yang sangat genting. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim orang yang sangat kenal kepada Allah. Darimu tidak, tapi aku berharapnya dari Allah. Lihat bagaimana tenangnya Nabi Ibrahim di situasi yang sangat genting. Kenapa? Karena sangat kenal kepada Allah. Sehingga diberikan tawaran bantuan yang membuat beliau bisa lepas dari situasi yang sangat genting seketika itu, tidak tertarik. Coba lihat manusia zaman sekarang yang sengaja berkawan dengan jin untuk kepentingan dunia, yang mereka sebut dengan khadam. Tujuannya untuk membuat dirinya berwibawa di depan orang lain, tujuannya untuk membuat dia pede berbicara, berpidato, membuat orang lain takjub. Tujuannya semua itu tujuannya harta dunia yang sangat kerdil. Bandingkan ini dan itu.
Taulah kita, ini dia orang yang kenal kepada Allah, ini makhluk yang tak kenal siapa Allah. Sehingga berbuat syirik, minta rezeki kepada selain Allah, minta penjagaan kepada selain Allah. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari kecil kita mengenal rukun iman. Ada berapa? Ada 6, dan itu sahih, akidah ahlu sunnah wal jamaah yang benar. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar, yang baik dan yang buruk. Dan itu iman yang sahih, iman ahlu sunnah wal jamaah dari dahulu kala sampai sekarang. Dan imannya orang-orang yang melenceng sekarang mengeluarkan iman kepada qada dan qadar dari rukun iman yang 6, sehingga bagi mereka rukun iman sekarang tinggal 5. Ketika ditanyakan kepada mereka kenapa, mereka mengatakan karena memang itu yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah ketika bicara tentang iman hanya 5: iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. La nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Cuman 5 kok Allah bahas. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Cuman 5. Mana yang 6 itu? Maka tidak, rukun iman cuma 5. Dan ini akidah yang batil, sesat dan menyesatkan. Kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma datang 2 orang yang bukan sahabat, generasi kedua dari umat Islam, generasi tabi'in. Ketika itu sedang di kota Mekah dan beliau sedang tawaf di musim haji. Datang 2 orang dari Basrah, Abdurrahman al-Himyari dan Yahya bin Ya'mar. Lalu sambil tawaf mengatakan, wahai sahabat Rasulullah SAW, di negeri kami ada orang-orang yang tidak mengimani qada dan qadar. Kata Abdullah bin Umar, beritahu mereka saya berlepas diri dari mereka. Saya bukan mereka dan mereka bukan saya. Beritahu mereka kalau seandainya mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah tak akan terima infak itu dan sedekah itu dari mereka sampai mereka beriman kepada qadar. Begitu kerasnya penyelewengan dan kesesatan orang yang tidak beriman kepada takdir. Akan tetapi salah seorang ustadz nasional Indonesia dengan lantangnya mengatakan bahwa soal perbuatan manusia sehari-hari ini tak masuk ke dalam qadar. Ini bukan catatan qadar, bukan catatan takdir. Sehingga kaya dan miskin itu bukan takdir. Kaya dan miskin itu pilihan hidup, bukan takdir.
karena itu ketika kita tahu ini adalah akidah yang sesat dan menyesatkan, kita wajib ngomong agar menjaga akidah umat tidak terpengaruh dengan seorang yang mereka anggap ustaz dan mereka percayai untuk mendengarkan kajiannya, namun membawa akidah yang bisa mengantarkan kepada kekufuran, yang bisa membuat infak emas sebesar gunung Uhud tak diterima Allah. Baik, sudah benar apa yang kita terima dari ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, ustadz-ustadz kita di kita SD, di MDA dulu, bahwa akidah ini rukun imannya ada 6. Namun ketahuilah intinya satu. Intinya dari yang 6 ini, yang inti itu satu, yaitu iman kepada Allah. Ini sumber utama iman itu. Dari yang 6 ini, sumber utama iman itu iman kepada Allah, dan 5-nya lagi cabangnya. Coba lihat, iman kepada Allah, lalu iman kepada malaikat. Malaikat-malaikat itu pesuruh Allah. Lalu iman kepada kitab. Kitab-kitab itu kitab Allah, wahyu yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Lihat, kembalinya kepada siapa? Iman kepada Allah. Lalu apa lagi? Iman kepada rasul. Rasul-rasul dari kalangan manusia, ya, utusan Allah untuk manusia. Allah ingin menyampaikan sesuatu kepada kita manusia, hamba-hambanya, tapi melalui utusan-utusan. Maka rasul-rasul adalah utusan Allah untuk hamba-hamba, karena Allah ingin menyampaikan sesuatu namun sebagai syariat sekaligus ujian. Allah menginginkan menyampaikannya melalui utusan dari manusia. Lihat, Rasul juga, iman kepada Rasul juga tidak berdiri sendiri, namun cabang daripada iman kepada Allah. Apalagi iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari Allah menunjukkan kekuasaannya full. Allah menunjukkan ke maha pengasih dan penyayangnya Dia, maha pemaafnya Dia. Hari dimana kita akan dihisab, innallaha sari'ul hisab, dan orang-orang yang sombong kepadanya Allah akan tunjukkan keperkasaannya di hari itu. Hari di mana kita dikembalikan kepada Allah. Oleh karena itu hari berhisab, hari berbangkit adalah hari kembali kepada Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian kepada hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah. Maka hari akhirat yaitu hari kembali kepada Allah. Yang di dunia mau mendekat dan mendekat, Allah masukkan surga. Dan surga itu naik ke atas derajatnya, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Semakin engkau dimuliakan Allah di surga, dan Allah memberikan kepadamu tempat yang lebih baik dari yang lain, maka engkau akan lebih tinggi posisi engkau, wahai muslim dan muslimah, di surga Allah. Apa itu artinya? Ketika diri kita semakin dekat, semoga dan semoga, penuh harapan besar walau tidak ada kepastian, penuh doa dan permintaan agar kita dimasukkan Allah di surga, di tempat yang tinggi, namun tidak ada apa? Kepastian. Mari fahami bahwa derajat di surga Allah naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Semakin tinggi semakin fasilitasnya lebih baik. Walau yang paling bawah saja itu nggak bisa dibayangkan hebatnya nikmat yang ada di situ.
Namun semakin ke atas, semakin tinggi fasilitasnya dan nikmat yang ada di dalamnya semakin hebat, semakin hebat, semakin tinggi. Tahu apa yang terjadi ketika semakin tinggi? Allah di atas. Maka semakin dekat dengan Allah secara zat, secara zat. Kita di sini di dunia mendekat kepada Allah, tapi tidak secara zat. Mendekat dalam makna yang berbeda. Orang yang rajin berpuasa, rajin sholat, rajin memaafkan, rajin berinfak, itu dalam aksi dia ingin mendekat kepada Allah, tapi dekat dalam makna yang tidak zat. Faham? Ngapain kita sholat? Kita sedang mendekat kepada Allah. Dunia ini punya zahir, punya batin, punya nilai yang jelas, nampak, wujud. Ada juga sesuatu yang tidak wujud, tapi maknanya sama, dipakai dalam kalimat yang sama. Dekat. Dekat itu ada dua. Dekat jasad kita dekat begini, ada juga dekat yang bukan jasad. Saya dekat dengan Pak Presiden, sayanya di Aceh, Pak Presiden di Jakarta. Kok dekat? Jauh dong. Betul, kalimat itu betul, tapi dekat dalam makna yang tidak zahir, tidak wujud, tidak fisik. Sementara orang yang kita benci, kita katakan saya jauh dari dia, padahal rumahnya 2 blok dari rumah kita. Ini kita katakan jauh, padahal rumahnya cuma 2 blok dari rumah kita. Sementara yang itu kita katakan dekat, padahal kita di Aceh, beliau di Jakarta. Nampak ada dekat, ada jauh. Yang bukan dekat dan jauh wujud zat, itu dia dekat yang batin. Ini dia dekat yang zahir, badan. Saudaraku, saudariku, Allah dekat dengan kita. Allah dekat dengan kita. Dekat apa tidak? Jawabannya aneh nih. Dekat apa tidak? Iya, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan kepada hamba-hambaku, kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Nabi tentang aku, katakan kepada mereka aku dekat dengan mereka. Kita dekat, kita dekat, Allah juga dekat. Tapi dekat kita dekat wujud, dekat zat. Sementaranya dekatnya Allah kepada kita tidak wujud zat. Dan ini yang salah difahami oleh mereka-mereka yang tidak mengerti akidah tentang dekatnya Allah. Dekatnya Allah kepada kita bukan dekat zat seperti ini, no, salah. Dekat dalam makna yang lain. Antum dekat dengan saya? Antum dengar apa yang saya ucapkan barusan? Apa? Saya barusan ngomong. Dengar? Nggak dengar? Antum dekat dengan saya? Dekat. Antum dengar nggak barusan apa yang saya ngomong apa? Allah dengar loh. Apa namanya kalau bukan dekat? Apa namanya kalau bukan dekat? Antum dekat dengan ana? Tak dengar omongan ana tadi barusan? Allah dengar. Ana tadi mengatakan semua kita Allah masukkan ke surga. Ini yang ana ngomong barusan tadi, yang antum tak dengar padahal antum dekat dengan ana. Jadi lebih dekat antum dengan ana atau Allah kepada ana? Lebih dekat Allah loh. Allah dengar. Ini dia makna dekat Allah kepada hamba-hambanya di permukaan bumi. Wahai orang-orang yang tidak mengerti makna dekat, yang dia inginkan dari makna dekat wujud Allah di dekat kita.
zat Allah di dekat kita, sehingga kelimpungan mereka memahami bagaimana cara memahami Allah dekat. Dia tak nampak, dia ya udahlah, pokoknya semuanya Allah. Allah ada di mana-mana. Karena apa? Karena tidak faham apa makna dekat. Dekatnya Allah kepada makhluknya di permukaan bumi bukanlah dekat zat, tapi dekat dalam makna yang lain. Ada Allah di masjid, ada Allah di rumah, ada Allah di pasar, ada Allah di kantor, ada. Berarti Allah ada di mana-mana. Yes, tapi bukan ada dalam makna yang zat. Bukan ada di mana-mana dalam makna zat. Tapi Allah ada di masjid karena Allah tahu apa yang ada di masjid. Allah melihat semua apa yang ada di masjid. Allah menyaksikan apa yang ada. Allah mendengarkan apa yang sedang kita ucapkan sekarang ini. Allah melihat apa yang sedang kita kerjakan sekarang. Berarti Allah bersama kita. Allah bersama. Ini makna kebersamaan Allah bersama kita, hamba-hambanya, baik di masjid atau di kantor atau di rumah atau di pasar atau ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin. Wahai anakku, kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, ada sesuatu yang sangat kecil, walaupun berada di langit, walaupun berada di bumi, walaupun ada di dalam batu yang sangat besar, ya'ti biha Allah. Allah tahu keberadaannya. Fatakun fis samawat aw ard. Mau berada diletakkan di mana saja hal yang sangat kecil, di langit, di bumi, di bagian manapun, ya'ti biha Allah. Allah pasti tahu. Allah pasti melihatnya. Ini makna kebersamaan Allah bersama makhluk-makhluknya. Apalagi iman tadi, iman sudah, malaikat sudah. Malaikat adalah pesuruh-pesuruh Allah, kemudian kitab adalah firman-firman Allah, kemudian nabi-nabi adalah utusan-utusan Allah kepada manusia, kemudian hari akhir, hari kembali kepada Allah, surga dan neraka. Surga naik ke atas, ini semakin ke atas semakin dekat dengan Allah secara zat. Dan engkau, wahai muslim, wahai muslimah, Allah akan letakkan semakin dekat dengannya secara zat karena engkau rajin mendekat kepadanya di permukaan bumi, bukan secara zat. Di permukaan bumi engkau rajin mendekat. Allah wujudkan, engkau akan semakin dekat dengannya secara zat. Namun di akhirat, karena Nabi SAW mengatakan, kalau kalian minta surga kepada Allah, minta surga Firdaus, itu surga yang paling tinggi, atapnya Arasy Ar-Rahman. Atapnya surga Firdaus Arasy Ar-Rahman, di atas Arasy Allah Ar-Rahman. Maka semakin naik, semakin tinggi, semakin dekat ke Arasy, sampai surga yang paling tinggi atapnya adalah Arasy Allah. Allah di atas Arasy. Inilah dekat yang sebenar-benar dekat secara zat. Dan lihat apa hasilnya. Dan itu semua dihasilkan dengan mendekat kepada Allah di dunia. Maka mendekatlah kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah, agar engkau di akhirat Allah dekatkan engkau kepadanya.
Jangan menjauh dari Allah di permukaan bumi, wahai hamba-hamba Allah, agar di akhirat Allah tidak jauhkan engkau darinya. Apa makna jauh? Jauh di dunia ya jauh dalam makna yang bukan zat, menjauh dari Allah. Namun di akhirat Allah wujudkan jauh itu. Allah masukkan ke neraka, dan neraka itu ke bawah. Semakin engkau parah menjauhnya dari Allah di dunia, semakin Allah letakkan tempatmu di neraka lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Artinya semakin jauh dari Allah, semakin dalam, semakin dahsyat azabnya. Maka menjauh dari Allah di permukaan bumi dengan maksiat, menjauh dalam makna yang batin, tak zahir, dalam makna yang bukan zahir, bukan zat. Namun menjauhnya di akhir, jauhnya dari Allah di akhir dalam makna yang hakiki, zat. Allah jadikan jauh, 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 ke bawah jauhnya. Karena Allah di atas, maka menjauhnya ke bawah. Wahai orang-orang yang tidak beriman, Allah di atas, bagaimana engkau nanti bertemu dengan Allah? Aneh. Dan termasuk di Indonesia ini banyak orang yang tak beriman Allah di atas. Ini yang saya katakan, tak kenal Allah. Sampai Allah di atas pun dia tak mau beriman. Enggak, saya enggak mau mengimani Allah di atas. Padahal para ahli ilmu mengatakan dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis yang menunjukkan Allah di atas lebih dari 2000 dalil. Lebih dari 2000 dalil. Saking banyaknya dalil dikelompok-kelompokkan oleh Imam Hafidh Al-Hakami dalam kitab beliau. Dikelompok-kelompokkan, saking banyaknya, nggak bisa dibicarakan satu persatu. Pengelompokan. Di antaranya nama Allah Al-Ali. Apa arti Ali? Maha tinggi. Apa arti maha tinggi kalau bukan di atas? Tadi kita mendengarkan imam kita membacakan Sabbihisma rabbikal a'la. Apa arti a'la? Maha tinggi. Engkau yang tidak beriman Allah di atas, engkau sujud baca apa sih? Subhana rabbiyal a'la. Apa arti a'la? Maha tinggi. Tapi saya tak mau meyakini Allah di atas, tapi saya meyakini Allah maha tinggi. Apa namanya itu kalau bukan makhluk tak jelas dan akidah yang tak jelas? Engkau mau mengatakan Allah maha tinggi, tapi engkau tak mau mengatakan Allah di atas. Nas-nas tegas Allah di atas di dalam Al-Quran. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dialah Allah yang maha mengatur, yang maha perkasa, yang maha dikdaya di atas hamba-hambanya. Fawqa, di atas. Ayat-ayat yang berbicara malaikat naik menghadap Allah. Apa arti naik? Ke atas. Ta'rujul malaikatu warruhu. Naik para malaikat, naik malaikat Jibril ilaihi, kepadanya yaitu kepada Allah. Apa arti naik kalau bukan dari bawah ke atas? Naiknya malaikat Jibril kepada Allah berarti dari bawah naik ke atas. Maka Allah di
atas, makhluknya di bawah. Allah menurunkan kepada kalian Al-Quran, Allah menurunkan kepada kalian Al-Quran. Dan ayat dalam makna ini banyak dikelompok-kelompokkan oleh ulama. Allah menurunkan Al-Quran. Apa arti menurunkan kalau bukan dari atas ke bawah? Bukankah itu isi Al-Quran? Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran, kami turunkan. Hai orang-orang yang berakal, turun itu dari atas ke bawah. Maka Allah di atas, kita di bawah. Itu dia makna Allah menurunkan. Karena Allah di atas, kita di bawah, Allah turunkan kepada kita Al-Quran. Jadi ayat terlalu banyak. Hal yang sama didukung oleh hadis-hadis. Namun mereka tak mau yakin Allah di atas. Jadi Allah di mana-mana. Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Kan aneh? Aneh kan? Aneh banget. Membuat definisi tentang Allah bingung. Allah tidak di depan, tidak juga di belakang, tidak juga di kanan, tidak juga di kiri, tidak juga di atas, tidak juga di bawah, tidak di dalam alam semesta, tidak juga di luar alam semesta. Itu Allahmu? Ya, itulah Allah. Bingung. Pernah dengar nggak orang ngomong itu? Itu makhluk-makhluk yang kebingungan tentang Allah karena tak mengenal Allah. Buatkan untukku satu definisi tentang sesuatu yang tidak ada. Buatkan untukku definisi tentang bagaimana kita mendefinisikan sesuatu yang tidak ada. Saya akan mengatakan yang tidak ada itu adalah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Itulah tidak ada. Cocok enggak? Dia tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Kenapa? Memang tidak ada. Lihat, saking tak ngertinya Allah, dia buat definisi untuk Allah sama dengan definisi sesuatu yang tidak ada. Ada genteng di mana? Di atas. Ada safety tank di mana? Bawah. Ada awan di mana? Di atas. Berarti ada, karena dia di atas. Ada jamaah di depan, ada kelambu mirip Ka'bah, pintu Ka'bah di belakang, karena dia ada. Betul atau tidak? Sesuatu yang tidak ada, buatkan definisinya. Tidak ada di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak ada di dalam alam, tidak ada di luar alam. Itulah dia sesuatu yang tidak ada. Cocok? Itu definisi mereka tentang Allah. Kan aneh. Namun mereka merasa inilah tauhid yang super hebat. Tauhid apa itu? Tauhid yang mengatakan Allah tak ada.
Repot bahasannya Pak, rumit bahasan saya ini. Rumit nggak? Nggak rumit rasanya. Yang rumit malah yang tadi, tak di depan, tak di belakang, tak di kanan, tak di kiri, di atas, di bawah. Oleh karena itu orang yang belajar rumus akidah seperti ini tak kuat-kuat otaknya, gila. Gila dan gila karena belajar ilmu Allah dikatakan wali. Gila dan gila belajar ilmu tentang Allah yang tak jelas lalu dikatakan wali karena terlalu menyelami ilmu Allah, akhirnya hilang akalnya karena dibawa pergi ke alam Allah. Tambah bahlul lagi, orang gila dibilang wali. Wali dari mana? Wali itu orang yang sangat dekat dengan Allah. Bagaimana mungkin orang gila untuk mengatakan wali? Oleh karena itu pentingnya kita belajar Allah, belajar ilmu tentang Allah, mengenal Allah lebih dekat agar tak salah kita mengenal Allah, karena kita akan dipanggil menghadap Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian ketika kalian akan dikembalikan kepada Allah. Apa doa antum ketika bangun tidur tadi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Kepada Allah kita semua akan dikembalikan, dikumpulkan, digiring. Di dalam Al-Quran, wa ilaihil masir, kepada Allah kita akan dikembalikan. Itu dia hari akhirat, hari kemana, dimana kita dikembalikan kepada Allah. Dan semua manusia di hari itu bertemu dengan Allah. Semua manusia di hari itu, hari akhirat, bertemu dengan Allah. Karena semua manusia di hari itu Allah akan bicara langsung kepadanya, dia bicara langsung kepada Allah tanpa penterjemah. Itu yang dikatakan Nabi tercinta. Semua kalian ini akan berbicara kepada Allah, Allah bicara kepadanya tanpa penterjemah antara dia dan Allah. Pernah terjadi kepada Nabi Musa dan pernah terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya dua manusia ini yang pernah terjadi itu kepada mereka, dan mereka masih di alam dunia. Namun itu terjadi kepada malaikat Jibril dalam jumlah yang sangat banyak, yaitu Allah bicara langsung kepada hambanya, hambanya bicara langsung kepada Allah. Namun di akhirat semuanya akan seperti itu. Oleh karena itu di hari akhirat tak ada lagi ujian, tak ada lagi masalah-masalah iman, nggak ada. Karena seluruh masalah iman yang gaib sudah Allah tampakkan dengan jelas. Malaikat tuh dia malaikat, hari berbangkit ini dia hari berbangkit, surga tuh dia surga, neraka tuh dia neraka tuh. Timbangan padang mahsyar itu dia timbangan padang mahsyar. Allah, kamu ngomong langsung dengan Allah, sehingga tak ada lagi yang namanya iman. Iman udah nggak perlu lagi. Maka orang yang beriman ketika hari akhirat nggak laku imannya, karena iman udah nggak butuh, tidak dibutuhkan lagi di akhirat. Iman itu dibutuhkan ketika dia tidak nampak Anda beriman. Itu dia iman. Namun ketika sudah nampak lalu Anda beriman, nggak ada guna iman. Oleh karena itu tak ada orang mengatakan saya beriman siang ini ada matahari. Ngapain beriman? Nggak perlu beriman, nampak kok.
Kalau ada orang ngomong seperti itu, iman saya jam 12 siang ada matahari, iman saya jam sekian malam tanggal 13, 14, 15 ada bulan. Itu bukan iman. Itu realita nyata. Tak butuh iman di sana. Oleh karena itu semua orang tahu, kafir dan tidak kafir, ada matahari di siang hari, ada bulan di malam hari. Kenapa? Oh, nampak kok. Ketika Allah sudah tampakkan neraka, tampakkan surga, tampakkan hari berbangkit, tampakkan mizan, tampakkan timbangan padang mahsyar, tampakkan haud Nabi tercinta, nggak ada butuh iman lagi di situ. Dan ketika kita bicara langsung kepada Allah, tak butuh lagi iman. Maka Fir'aun beriman kepada Allah, nggak laku imannya Fir'aun. Qarun beriman kepada Allah ketika itu, nggak laku imannya Qarun, karena udah nggak butuh iman lagi di situ. Iman itu di sini. Bagaimana engkau beriman kepada Allah di sini, lalu engkau berhati-hati ngomong, karena engkau beriman Allah mendengar, dan jangan sampai Allah mendengar yang tak baik keluar dari mulutmu. Itu dia iman. Itu dia beriman kepada Allah lebih dekat. Engkau beriman bahwa Allah melihat dirimu, melihat dan menyaksikan apa yang engkau kerjakan, maka engkau pun hari demi hari tutup aurat, karena engkau tidak ingin dilihat oleh Allah buka aurat. Itu dia iman, mengenal Allah lebih dekat. Oleh karena itu, yang namanya maksiat kita lakukan di saat kita tak ingat Allah atau cuekin Allah. Ingat-ingat juga tapi cuekin. Ya atau tidak? Kita berbuat maksiat karena kita nggak kenal Allah, tak kenal dekat dengan Allah. Kenalnya jauh. Lihat orang yang kenal kepada Allah dari dekat, kenal dekat dengan Allah. Diceritakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang orang dahulu di Bani Israel, ada 3 orang masuk gua, kemudian menggelinding batu besar, berhenti pas di depan pintu gua, tertutup pintu gua untuk mereka. Mereka bertiga mengatakan hanya Allah yang bisa menggerakkan batu ini, kita nggak akan kuat, batu yang sangat besar. Mari masing-masing kita berdoa kepada Allah dengan amalan-amalan kita yang menurut kita terbaik dan terikhlas. Baik, kita ambil satu saja dari antara 3 doa mereka itu yang diceritakan oleh Nabi SAW. Ia berkata, ya Allah, aku memiliki budak, orang yang bekerja kepadaku, aku gaji sangat banyak, dan aku berikan kepada mereka gaji mereka. Salah satu di antara mereka tak mengambil gajinya. Tak mengambil gajinya. Kalau kita bisa katakanlah gaji harian, kira-kira berapa ya? Pemahaman kita sekarang aja. Berapa? 200.000. Nah, 200.000. Dia nggak ngambil gajinya. Dia pergi tanpa ambil gajinya. Gajinya itu saya bisniskan. Saya belikan ini, saya jual, dapat keuntungan.
saya jual lagi dapat keuntungan, 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 sampai gajinya itu menjadi sebuah lembah penuh dengan unta, dengan kambing, bahkan budak-budak yang mengembalakan kambing, yang mengembalakan unta. Itu sudah berapa tahun bisnisnya itu? Lembah penuh dengan unta, penuh dengan kambing, bahkan budak-budak yang mengembalakannya. Kita anggaplah 5 miliar. Kita anggaplah 5 miliar. Itu berapa tahun itu dari 200.000 ke 5 miliarnya? Amanah menjaga duit orang, mencatatnya dengan rapih. Dia datang kepadaku dan mengatakan kepadaku suatu hari setelah itu, wahai hamba Allah, berikan untukku gajiku yang pernah aku tinggalkan dan tak aku ambil. Yang dia minta berapa? 200.000. Aku katakan kepadanya, itu semua lembah yang ada untanya, yang ada kambingnya, beserta budak-budak yang mengembalakannya, itulah gajimu yang pernah kau tinggalkan. Dia berkata kepadaku, ya Abdullah, la tastahzi'u bi, la tastahzi' bi. Wahai hamba Allah, jangan engkau permainkan aku, jangan engkau ngolok-ngolok ngejek aku. Aku hanya minta gaji yang sangat sedikit. Engkau katakan kambing, unta dan budak-budak yang mengembalakan di sebuah lembah, semuanya itu adalah gaji. Aku hanya minta gaji harian yang pernah aku tinggalkan. Aku katakan kepadanya, gaji yang pernah kau tinggalkan itu aku bisniskan, dan sekarang yang 200.000 itu sudah menjadi tuh 5 miliar angkanya. Dia ambil, dia bawa, tak dia tinggalkan satu pun. Ya Allah, sekiranya aku melakukan semua itu ikhlas karena engkau, dan engkau menilai itu adalah amalanku yang ikhlas untuk mengharapkan ridhamu, maka gerakkanlah batu ini agar kami bisa keluar. Dan ternyata benar, Allah gerakkan batu itu. Kenapa dia bisa sejujur itu, sehebat itu, seamanah itu? Karena dia kenal kepada Allah. Dia kenal kepada Allah, sangat kenal kepada Allah. Makanya lahir amanah tingkat tinggi, kejujuran tingkat tinggi, pencatatan tingkat tinggi, dan keridhaan diambil, tak diberikan upah tingkat tinggi. Karena dia sangat kenal kepada Allah. Coba kalau kita dengan iman kita sekarang, kejadian itu, mencak-mencak, minimal itu mencak-mencak. 200.000 sekarang 1 miliar, engkau ambil semua, tak satu onta pun minimal untuk makan malam ini gitu. Maka orang yang benar-benar kepada Allah akan lahir dalam dirinya hal-hal yang sangat menakjubkan, pemaaf yang sangat menakjubkan, sabar yang sangat menakjubkan, jiwa yang baik yang sangat menakjubkan, dermawan yang sangat menakjubkan, jujur yang sangat menakjubkan, amanah yang sangat menakjubkan, menakjubkan. Lahir kenapa? Karena dia sangat kenal kepada Allah. Semenakjubnya apa yang kita ceritakan dari kisah Nabi Ibrahim dan tawaran yang diberikan oleh malaikat Jibril sangat genting. Semenakjubnya Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya sendiri untuk patuh kepada Allah.
semenakjubnya mau meletakkan anaknya yang masih bayi dan istrinya itu pasti seorang perempuan di negeri tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada pepohonan, tak ada manusia yang hidup di sana, di kota Mekah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka adalah orang-orang yang sangat kenal kepada Allah, mengenal Allahnya sangat dekat. Beda sama kita yang mengenal Allahnya kenal-kenal jauh. Oleh karena itu, inti dari seluruh akidah adalah iman kepada Allah. Inti daripada keimanan yang 6 itu iman kepada Allah. Qada dan qadar adalah keputusan Allah, ilmu Allah dan takdirnya. Maka inti iman adalah iman kepada Allah. Malaikat adalah petugas-petugas Allah. Kitab adalah wahyu-wahyu Allah. Rasul adalah utusan Allah kepada manusia untuk memperkenalkan kepada manusia siapa Rabb mereka yang sesungguhnya. Hari akhir adalah hari kembali kepada Allah. Qada dan qadar adalah ilmu Allah dan catatan dan tulisan dan takdir Allah. Selesai. Intinya semuanya Allah, 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 Allah. Maka inti dari rukun iman yang 6 hanya satu, iman kepada Allah. Larinya kepada iman kepada Allah semuanya. Sekarang ini ilmu tentang Allah orang malas bahas. Tapi coba lihat orang bahas ilmu bagaimana mendapatkan cuan miliaran rupiah dalam sekejap mata. Oh, ribuan yang daftar. Kalau sudah bicara miliaran-miliaran, keuntungan miliaran, bisnis sukses, bagaimana meraup kekayaan secepat mungkin, udah jutaan manusia bagaikan anai-anai yang mendekat ke cahaya lampu di malam hari, karena mereka sangat kenal kepada cuan. Sangat kenal kepada kekayaan, sangat kenal kepada nikmat-nikmat dunia, tapi suruh mengejar nikmat akhirat dengan cara mendekat kepada Allah dengan aneka ragam ketaatan, minimal-minimal pakai pemaksaan baru datang. Semoga bukan kita orang-orangnya. Terpaksa baru datang. Kalau nggak diwajibkan Allah, nggak datang. Banyak kita, mudah-mudahan bukan kita, tapi banyak kita umat Islam Indonesia ini, kalau nggak kenal hukum wajib ke masjid, rasanya lebih enak sholat di rumah. Lebih enak sholat di rumah sendiri dibanding sholat di rumah Allah. Kenapa saya sholat ke rumah Allah? Ya gimana lagi, wajib. Saya dapat kajian yang saya yakini hukumnya wajib, karena wajib saya datang. Beda loh Pak dengan orang yang datang ke masjid bukan karena wajibnya. Orang yang datang ke masjid karena wajib, Allah tahu karena wajib aja loh. Kamu datang itu karena wajib. Kalau kamu yakinnya tak wajib, kamu tak akan datang. Beda dengan orang yang memang datang ke masjid dengan penuh rasa cinta kepada Allah, penuh rasa ingin mendekat kepada Allah, penuh rasa ingin ada di rumah Allah. Sehingga orang mukmin itu, kata para ulama, kalau sudah di masjid bagaikan air, bagaikan ikan dalam air. Orang yang kenal kepada Allah dengan kenal yang dekat, sangat dekat kenal kepada Allah.
bukan orang yang datang ke masjid terpaksa. Ingin bukti lagi ada keterpaksaan? Bahagia kalau hari hujan. Bahagia turunnya hujan. Bahagia turunnya hujan. Hujan apa? Berarti enggak ke masjid. Soal antum sholat di rumah karena hujan nggak ada masalah, cuman yang ingin saya tanyakan itu bahagianya datangnya dari mana? It's okay, hujan turun antum nggak ke masjid nggak apa-apa, memang itulah dia syariat. Cuman apakah dalam syariat kita ada bahagialah kalau hari hujan turun gitu? Kan nggak ada. Itu bahagia, itu tambahan, itu yang bukan syariat. Bahagia ketika hujan turun itulah salah satu indikasi ada keterpaksaan ke masjid. Lihat seorang lelaki yang sangat mencintai seorang perempuan, sudah janji mau ketemu hari hujan. Apa yang dia lakukan? Bukti cinta saya datang. Ya atau tidak? Wahai para penggemar film, karena cinta banget, nggak ada cerita hujan-hujan, petir-petir saya datang. Bukti saya cinta kepadamu. Mau kuyup-kuyuplah, yang penting kita bertemu. Itu dia cinta. Bukan aku cinta kepadamu kekasihku namun hujan. Hujan datang, sorry, hujan menghalangi pertemuan kita, gitu. Lihat cinta, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi. Inilah dia saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita apa ya saya katakan ya, kita ini, saya termasuk saya kita semua, ayo kita mendekat kepada Allah, karena kita terlalu jauh loh dari Allah. Kita terlalu jauh dari Allah, disebabkan percaturan dunia sekarang ini, keharusan berbuat seperti sekarang ini, keharusan bekerja sekarang ini, keharusan mencari nafkah sekarang ini, lambat laun membuat kita jauh di tengah kehidupan seperti sekarang ini, di tengah fitnah seperti sekarang ini, di tengah aneka ragam tontonan yang tak jelas di zaman sekarang ini, aneka ragam pembicaraan tak jelas di zaman sekarang ini, lambat laun kita menjauh dari Allah. Mari mendekat. Di akhir surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Dan itu mendekat yang sangat hebat bernama salat, dan gerakan salat paling hebat bernama sujud. Oleh karena itu sujud disebut mendekat, karena itu cara mendekat yang sangat hebat. Oleh karena itu Rasul adalah orang yang rajin salat, dan sifat orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, alladzina hum fi salatihim daimun, selalu salat, khusyuk salat, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, mereka yang selalu menjaga salatnya. Kenapa? Itu cara mendekat yang sangat hebat kepada Allah yang ia cintai. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin indah hidup ini.
Karena rahasia keindahan hidup ternyata dekat dengan Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin damai hidup ini. Karena semakin dekat kepada Allah membawa kedamaian. Semakin jauh dari Allah, semakin berantakan hidup ini. Dan itu sudah terbukti di dunia sebelum Allah buktikan di akhirat. Ini dia, saudaraku saudariku, materi kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang hidup di dunia ingin mengenal Allah lebih dekat lagi, mengenal Allah lebih dekat lagi, mengenal Allah lebih dekat lagi, mengenal Allah lebih dekat lagi. Sifat-sifat hamba Allah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, itu sifat-sifat hamba Allah yang kenal kepada Allah. Sangat kenal mereka kepada Allah, sehingga bagi mereka apapun dikorbankan asal demi cintanya kepada Allah, dia bisa buktikan. Allah suruh pergi, mereka pergi. Allah suruh tinggalkan, mereka tinggalkan. Allah suruh buang, mereka buang. Allah suruh keluar dari kampungmu, dia keluar dari kampungmu. Allah suruh serahkan nyawamu, dia serahkan nyawanya. Ya atau tidak? Allah suruh dia fakirkan dirimu, ia fakirkan dirinya. Utsman radhiyallahu anhu orang kaya raya. Apa ketika hijrah ke Madinah bawa duit, bawa kekayaannya, diboyong gitu? Tidak, hidup dari nol lagi. Apa artinya? Fakir loh. Padahal harta yang ditinggalkan Utsman itu harta halal. Harta yang ditinggal Utsman radhiyallahu anhu harta halal. Allah suruh tinggalkan, pindah ke Madinah, mulai dari baru lagi, dikerjakan oleh Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf hal yang sama, kaya raya. Allah suruh tinggalkan Makkah, pindah ke Madinah, fakir lagi, mulai dari nol lagi. Sami'na wa ata'na. Zaman kita karena kita tidak kenal kepada Allah, suruh tinggalkan harta haram pun tak mau. Yang Allah suruh tinggalkan itu harta haram, bukan harta halal. Ini harta haram, tinggalkan. Enggak. Kalau enggak begini saya enggak punya rezeki, enggak bisa cari nafkah, enggak bisa membiayai anak, enggak bisa membiayai istri, enggak bisa berbakti kepada orang tua. Orang kalau sudah tidak mau, 1001 alasan bisa dia buat. Lihatlah yang kenal kepada Allah, disuruh fakir, siap fakir lagi. Semoga kita terus dan mudah-mudahan Allah benar-benar mendekatkan kita kepadanya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.